Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila. Saya dari UPJJ Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 dari jaringan komputer, matkul jaringan komputer. Ya, oke, langsung aja kita ke CMD sama eh, pertanyaan atau enggak step-step yang diberikan di tugas 2. Ya, di sini kita disuruh menuliskan CD. CD itu apa? Dia itu change directory artinya. Ya, jadi dia tuh untuk mengecek file berjalan sesuai yang diinginkan, ya, atau enggak mengubah em, penyimpanan, ya, directory gitu, ya, ke penyimpanan yang sesuai kita inginkan. Ya, contohnya kayak misalkan, ya, wait, nah ini kita ke CD misalkan di sini, ya, kita ini kan tuh username Muhammad dokumen, ya, jadi dia direktorinya ada di dokumen, ya, misalkan CD di sebentar, ya. Oh, tidak, oke, berarti CD dokumen. Oh, bukan. Itu, intinya kayak gitulah. Pokoknya dia tuh misalkan mau CD, nah, tuh, dia langsung kelihatan dia tuh untuk CD ini dia berjalannya command ini di mana gitu. Nah, untuk dari CLS dia fungsinya tuh buat apa? Dia buat menghapus history dari CMD itu sendiri yang dituliskan sebelumnya. Ya, apa teman-teman? Jadi ini kan sebelumnya tuh ada tulisan setting yang udah kita tulis nih. Ya, nah kita enter aja. Nah, dia langsung hapus. Ya, kayak gitu. Nah, terus CLS slash, ya, CLS slash apa tuh? Ya, tanda tanya, ya. Slash tanda tanya kayak gini. Nah, di sini. Ya, di sini untuk dari fungsinya, ya, untuk menampilkan info CLS itu sendiri. Ya, kayak gitu. Oke, sekarang kita ke dir slash tanda tanya. Ya, nah fungsinya tuh buat apa? Dia tuh buat tampilin daftar penjelasan lengkap dari dir, ya. Kayak contohnya misalkan dir slash ini. Nah, di sini itu ada tulisannya. Ya, ada dir A, ini dia dir A, dan apa nampilin direktori apa, hidden pass kayak apa dari dir B, dir slash B, dia tuh sumber format gini-gini. Nih kita coba, ya. Coba misalkan dir B, ya, dir B, dir slash B, sorry, ya, dir B slash B, kayak gitu. Dir slash, ya, dir slash A, kayak gini, ya, gitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, ya, kita ke IP config, ya, ke IP config. Oh iya, kita ke fungsinya dulu, ya, penjelasannya dulu. Info kunci itu IP config itu fungsinya itu buat apa? IP config itu untuk menampilkan info IP atau kecepatan internet, ya. Nih, oh, IP config bread, oh, ya. Di sini ada IP address-nya, ada state, ada connected, ini pokoknya, ya. Ada statusnya juga kelihatan di sini, IP address-nya, kayak gitu-gitu, ya, ada alamat IP juga. Ya, kita lanjut lagi ke IP config al, ya. IP config al slash al, ya. Oke, benar, ya. Nah, untuk dari info IP config slash al ini fungsinya itu buat apa? Dia tuh daftar lengkap, ya, daftar lengkap dari IP config sendiri atau enggak daftar lengkap dari IP-nya. Ini kan cuman spesifik, ya, IP ininya doang. Ya, kalau saya IP config dia semuanya. Nah, iya. Kayak gini, ya, kayak gini tuh ada adapter Bluetooth, ada LAN adapter WiFi, ada LAN adapter local area connection juga, ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi, ya, ke IP config, ya, ke IP config apa ini teh slash tanda tanya, ya, boleh kita ke IP config tanda slash tanda tanya,
Nah, ini untuk IP config slash tanda tanya, itu fungsinya tuh buat apa? Daftar yang menampilkan penjelasan lengkap dari IP config itu sendiri, ya kayak gitu ya untuk dari info config itu. Jadi kayak semacam eh, itulah bantuan gitu ya dari info config. Ya, jadi kayak buat nampilin nih dari info config itu dia kecepatannya apa aja. Nah, jadi kayak gini. Kayak gini. Ya, jadi kayak semacam menu gitu dari IP config, misalkan kan ini optionnya nih ada fungsi-fungsinya nih dari IP config slash standarnya itu dia tuh buat apa gitu, buat misalkan IP config A misalkan dia tuh buat liatin semua konfigurasi informasinya, misalkan IP release misalkan gitu buat apa, jadi kayak semacam buku ya, kayak semacam buku gitu IP config slash tanda tanya tuh, jadi kayak semacam menu-menu yang ada di IP config ya. Itu bisa IP config release misalkan nih, kita lanjut ya ke IP config release contohnya ya, kita ke IP config release ya, ya nih IP config release ya, release. Nah, sebentar slashnya kelupaan. IP config release. Nah, gini ya, IP config release. Oke, ini impact oke, oke aman ya, gak tipe. Oke, nah kayak gini ya, yang kayak gini IP config release tuh ya, dia fungsinya buat apa sih ya. Nah, untuk dari IP config release itu dia fungsinya buat ngelepas alamat IP nih ya, kayak contohnya nih kalau misalkan kita internet kita nih tiba-tiba misalkan di kantor tuh kayak konflik atau enggak misalkan remote gitu ya. Itu bisa jadi karena IP konfliknya itu dia berkonflik gitu, atau enggak kayak IP alamat internet kita itu sama-sama internet alamat lain ya, kayak gitu. Misalkan kalau di kantor kan banyak tuh komputernya, nah itu tuh biasanya kalau misalkan agak nge-lag bisa dilepas dulu IP config-nya, caranya itu pakai IP config release, nanti bakalan apa dibuat baru lagi. Caranya gimana buat barunya? Nah, kita lanjut lagi ke step berikutnya ya. IP config slash renew ya. Renew kayak gini. Kita add tipe oke. Nah, ini ya window IP configuration ya. Kayak gitu tuh. Di sini udah. Ya, di sini udah tuh. Nah, oke kayak gitu. Buat ya, coba kita config tadi tadi itu apa? Release ya. Ya, salah. Udah sih benar ya. Jadi kita lepas. Ini pabrik ini ya. Oke, udah ya kali ya. Udah kali ya. Oke, udah ya. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Kita ke 9. Ya, kita ke 9. Di config-nya udah. Nah, ini kita ke IP config display DNS. Dia fungsinya buat apa? IP config display DNS ini fungsinya tuh dia buat menampilkan daftar case DNS di komputer ya. IP config slash itu oh, display DNS ya. Display DNS. Nah, begini kita tahan aja ya, kayak gitu tuh. Ya, ini ada banyak banget untuk change-nya ya, change-nya ini banyak banget ya. Kita cara ngebuangnya gimana, cara ngebersihannya gimana ya. Cara ngebersihannya gampang aja, kita buat lagi ke IP config yang step berikutnya ya. Ini IP config namanya tuh slash plus DNS teman-teman ya. IP config slash ya DNS ya, kayak gitu, plus DNS ya. Dia tuh buat
menghapus daftar cache DNS di komputer nih. Dia tuh bakal menghapus ini nih, ya, eh, cache-nya, ya kayak gitu. Oke, kita enter. Nah, ini udah successful close the DNS report page, ya. Kita coba cek ya. IP config tadi tahu apa? Eh, Display DNS ya. Display DNS. Masih ada, oh iya masih ada, soalnya ini kan mungkin jalan mungkin ya. Oke, kita lanjut aja deh. Ya, kita lanjut aja. Ya, kita ke IP config register ya. Ini fungsinya buat apa? Kita tulis dulu fungsinya ya. Ini IP register, IP config register slash register DNS ini untuk mendaftarkan nama dan IP komputer ke DNS ya. Fungsinya itu buat itu. Kita lanjut lagi. Ya, kita tulis aja. IP config slash, oh itu tadi ya, register ya. Register DNS ya. Dan ya, nah ini the request operation request application ya, dia udah lagi request ya, artinya tuh kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi. Kita ke ping ya. Ping itu fungsinya buat apa? Untuk mengetes konektivitas jaringan. Ya, kayak contoh ping. Ya, ping apa nih? Kita mau ngetes apa nih misalkan? Ya, kita mau ngetes YouTube ya. Oh, ya. Tapi kita lagi gak buka YouTube ya. Tuh. Bentar, salah, 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 salah. Ya, ping YouTube. Tapi gak ada ya di sini. Aku gak buka YouTube sih. Aku gak bisa. Oh, tapi ada sih di sini. Oh, bisa ya. Nih walaupun kita gak buka YouTube gitu. Ternyata gak harus buka ya, tapi dia langsung kelihatan tuh. youtube.com. Ini kelihatan minimum 1 ms, maksimumnya 50 ms, sampai lagi 45 ms ya. Lumayan cepat lah, lumayan lumayan aja ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, kita ke Nestat ya. Nestat tuh fungsinya tuh buat apa? Dia tuh Nestat tuh menampilkan informasi koneksi jaringan yang sudah aktif di komputer ya. Jadi ini tuh dia menampilkan informasi koneksi jaringan apa nih yang sedang aktif di komputer kita. Ya, kayak gitu. Ini lumayan berguna banget ya, apalagi kalau misalkan buat ngecek gitu, takutnya kan ada internet yang di luar kita, yang di luar keinginan kita gitu. Nah, bisa cek caranya dengan netstat ya teman-teman. Netstat ya, kayak gini. Netstat kita enter aja. Nah, kayak gini ini langsung kelihatan kan ya. Ini dia langsung kelihatan di sininya tuh stabil, 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 stabil ya. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Ya, kita ke tracer. Ya, tracer itu fungsinya buat apa? Ya, nah tracer ini dia tuh fungsinya buat melacak jalur paket data dari komputer kamu menuju ke server atau website tujuan. Jadi kayak semacam tracking gitu. Ya, tracer tuh. Ya, jadi kayak semacam tracking gitu nih. Misalkan nih, akan misalkan pengen ke YouTube nih, nah, itu di tracking nih di ke YouTube tuh dia melalui apa aja gitu ya nih. Kita tulis aja ya. Search ya, kita enter. Jadi ya misalkan, oh enggak, di sini kita bukan ditulisin ini, search YouTube.com. Right? Nah, kayak gini tuh dia langsung ada tuh ya, dia langsung muncul untuk apa namanya, tracking kita, singkat kita ke YouTube ya. Kayak gini ini agak lama ya, ini bakal menunggu agak lama ya. Tuh, ini juga ada yang lost juga, yang ini bintang-bintang ini ya, untuk dari apa, jalur paket datanya kayak gitu ya. Tuh, kayak gini kurang lebih ya. Tuh, kayak gini ya, kita nunggu nih agak-agak lama ya. Kita agak lama tapi is oke, gak apa-apa ya, kita tungguin aja ya. Jadi intinya tuh kayak gitu ya. Nanti setelah itu kita ke PHP ya. Kita ke PHP. Oke, 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 oke. Nah, ini agak lama sih ya, ini agak lama. Out, banyak yang agak out kayak gitu kurang lebih ya. Ini agak lama sih ya, ini agak lama teman-teman ya.
Sebentar ya teman-teman ya. Bentar ya, Kak ya. Agak lama sih ini. Seperti ya. Oh ya, bentar ya teman-teman. Cukup lama ya. Nah, oke, oh sebentar ya. Bentar ya, oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, ini salah, ini aku tipu aja. Ini tipe aja, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, tadi kita sampai mana? Ya, kita lanjut lagi tadi karena lama juga, lumayan nunggu lama. Oke, kita lanjut lagi, kita ke pet ping ya. Kita ke pet ping, kita tulis saja pet ping. Gini, dia fungsinya buat apa? Dia tuh perintah perintah untuk menggabungkan fungsi dari ping dan tracer. Jadi dia tuh gabungan antara yang tracer tadi yang sebelumnya kita pakai ini di sini sama yang apa ping yang ini yang di atasnya ya kayak gitu kita enter aja. Nah kurang lebih kayak gini ya. Kita lanjut lagi ke ns lookup ya. ns lookup. Nah ns lookup ini dia fungsinya buat apa ya? Dia tuh untuk menanyakan informasi DNS ya kayak gitu. Nih kayak gini contohnya nih kayak ns lookup lookup dari YouTube yo.com misalkan ya. Nah, kayak gini nih. Nah, tuh dia langsung kelihatan nih ya untuk halaman address-nya. Ya, kayak gitu. Untuk dari YouTube apa NS lengkapnya. Kita lanjut lagi ya. Dia tuh Nets ya, dia tuh net. Kita lanjut lagi ke Nets ya. Kita lanjut lagi ke Nets ya. Oke. Bentar ke NSO aku udah tadi. Kita lanjut lagi ke Net ya. Net kayak gitu. Ini oh oke, kita exit dulu, kita exit dulu. Nah, oke kita exit ya. Kita ke net ya, kita ke net ya. Sorry teman-teman, kita ke net. Nah ini entah itu fungsinya buat apa? Untuk mengatur, mengelola dan memantau konfigurasi jaringan. Ya kayak gitu. Contoh net kayak gini, misalkan udah. Nah, oke net kita udah masuk ke netnya. Kita misalkan pengen tahu nih net itu dia ada menu apa aja. Ya dia pilihan apa aja nih, ke help aja, ke help namanya. Ya, nah ini nih. Di sini tuh ada apa aja tuh? Ya di sini ada banyak ya, ada commit, ada delete, ya banyak ya di sini. Ya kayak gitu, tinggal disesuaikan aja sama kebutuhannya. Oke, kita exit aja. Kita exit aja. Kita lanjut lagi ke router ya. Ini router. Kita lanjut ke router. Nah, ini dia router. Ya, di sini
itu dia fungsinya buat apa? Untuk melihat dan mengatur tabel routing pada komputer. Nah, kayak gini ya, tuh. Ya, kayak gini. Oke, kita lanjut lagi, kita ke net ya. Lanjut lagi kita ke net ya. Nah, net itu buat apa? Untuk mengelola layanan jaringan di Windows ya. Nah, kayak gitu. Kan net. Ya. Nah, kayak gini. Ya. User akun, produk ini, administrator ini. Ya, kayak gitu. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk dari penjelasan saya di tugas 2 jaringan komputer. Semoga eh, bisa membantu teman-teman eh, untuk mengerti sedikit tentang fitur-fitur yang ada di CMD. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.